Haleluya, puji Tuhan, selamat bertemu kembali. Ya, sebetulnya tadi ada di hati saya untuk kita perjamuan bersama, tapi tidak apa-apa. Karena begini saudara, kenapa kita selalu perjamuan kudus? Ya kan? Kita setiap minggu selalu di gereja, setiap kali kita bertemu doa bersama, kita selalu perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus itu firman-Nya yang jadi patokan, mengatakan saat kita perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan Tuhan Yesus mengatakan untuk sering ingat Dia. Often, itu berarti sering ingat Dia ya. Sering ingat Dia. Karena Dia tahu bahwa di dunia ini, ya kan, kita ada musuh. Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus sendiri bilang, di dunia ini akan ada tantangan penganiayaan. Ya, sebentar saya akan posting video, ya kan, yang mengingatkan kita, ya kan, waktu Yesus menyuruh murid-muridnya, mengajak mereka, mari kita ke seberang, ya kan. Tapi kemudian di tengah itu, ya kan, ada badai, ya kan. Sekarang juga saudara dan saya, kita mau hidup bagi yang mau hidup bagi Tuhan ya. Kita lagi mau hidup bagi Tuhan, kita lagi berjalan dengan iman, kita lagi percaya sesuatu, kita mau bertumbuh, ya kan? Tapi tetap mereka seperti mereka. Yesus yang bilang, mari kita ke seberang. Tapi tetap ada badai. Nah, kadang-kadang anak Tuhan tuh seperti kaget gitu loh. Wah, kenapa Tuhan? Gitu kan? Kan saya udah begini, saya udah begitu. Seolah-olah, nah itulah cara berpikir yang keliru. Lupa Tuhan Yesus bilang, kamu tuh akan ada tantangan. Makanya kenapa kita sering perjamuan kudus. Dan kita mengalami banyak hal yang luar biasa. Saudara, ada perlindungan supranatural. Ya kan, bukan saya aja, beberapa orang yang lain juga. Soal keuangan juga, restorasi. Jadi saat kita perjamuan kudus, kita mengerti kenapa kita melakukannya. Dengan iman, wah kuasanya luar biasa saudara. Itu bukan sebagai suatu ritual yang mati ya. Tapi saat kita benar-benar memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kenapa kematian Dia? Karena di dalam kematiannya Dia, kutukan kita, ya kan, murka Allah itu sudah, manusia lama kita sudah mati bersama Dia. Sekarang kita adalah ciptaan baru, kita sudah lahir kembali dari Allah, dan kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Jadi secara singkat, saya mau kasih kesaksian yang baru-baru ini saja terjadi di sini, di Amerika. Di mana ada badai salju yang luar biasa, yang terjadinya dulu waktu tahun 80-an. Ya kan? Sekarang ini baru terjadi. Ya, di mana banyak negara bagian Amerika tuh tersapu oleh salju. Waktu itu berapa hari yang lalu hujan salju campur es. Berapa jam saudara? Dari siang sampai malam tidak berhenti saudara. Masalahnya saljunya kali ini itu bukan salju biasa yang gampang mencair saudara. Saljunya itu campur dengan kadar airnya banyak. Sehingga masalahnya ialah biasanya loh ya, ini keajaiban. Biasanya ya kan Amerika tuh luas dan banyak pohon ya, itu saljunya tuh nempel di ranting-ranting pohon saudara. Dan itu kalau sudah begitu, karena banyak, ini bukan salju yang biasa, banyak kadar airnya, itu jadi kemudian nempel dan itu berubah jadi es ya, jadi seperti dilapisin dengan es batu saudara. Ya kan, masalahnya saudara, memang kelihatannya indah loh ya. Itu indah loh, salju tuh indah saudara, sebelum jadi kotor ya. Masalahnya, kalau ya kan ranting pohon itu kalau udah terlalu banyak, ya kan es-esnya, ya kan dilapisi dengan es, itu kan jadi berat. Terus mereka tuh ambruk, patah, nggak kuat, nggak tahan ya, karena di semua rantingnya itu. Terus yang masalahnya menimpa kabel listrik. Sehingga disitulah banyak masalah besar. Karena ini zaman modern, tidak semua orang punya pemanas pakai kayu. Saudara. Masih ada yang pakai kayu loh. Saudara suka lihat kan mungkin di film-film ya, ada cerobong asap ya. Kebanyakan udah pakai listrik saudara. Jadi kalau sampai listrik mati, itu yang namanya repotnya luar biasa. Ya kan? Karena nggak bisa masak. Udah gitu terutama dinginnya itu sampai, ya kan, hari ini juga minus ya. Minusnya -5, 8, sampai pernah
17, ya kan 18 saudara, minus. Ya kan? Tapi puji Tuhan, ini adalah kesaksian bagaimana kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus. Jangan abaikan penebusan kita. Apalagi tahun ini, Allah mau, Allah udah siap, dia udah berbicara, kita harusnya mengalami lebih lagi penebusan kita. Ini baru kita alamin, saudara. Ini mujizat. Waktu itu saya dengar gitu, wah sama seperti waktu terjadi banjir di Manado. Amin, saudara. Kalau kita tahu perjanjian kita tahu tubuh dan darah Yesus, kita perjamuan, kita ingat dia, kita meninggikan Yesus dalam diri kita, dalam hidup kita. Ya kan, kita nggak akan dipermalukan. Waktu banjir besar juga gitu, saudara. Saya mau pindah, Tuhan tutup pintu, saya nggak jadi sebab tempat yang semua pindah itu ada longsor. Saya nggak tahu, dia tahu. Jadi dia bantu saya, nggak jadi pindah. Terus waktu ada yang kasih tahu saya, ya gardu di daerahnya ibu udah terendam air. Langsung Roh Kudus di dalam diri saya bangkit. Saya bilang, kamu listrik tidak boleh mati. Listrik tidak pernah mati, saudara. Itu keajaiban. Ada orang yang ngomong sama saya di daerah yang lainnya, aduh kita sampai seminggu, saya sampai 5 hari nggak mandi, dia bilang. Karena daerah sekelilingnya itu kotor, lumpur. Karena pemerintah kalau nggak matikan listrik, saudara, itu bahaya, orang bisa mati, kesetrum. Nah ini mujizatnya, saudara. Saya lihat sendiri kan, menyaksikan dari siang sampai malam, itu salju nggak pernah berhenti, saudara, hujan. Ya kan? Tapi mujizatnya apa, saudara? Tidak ada yang tinggal di ranting. Tidak ada yang nempel di ranting, saudara. Itu mujizat. Haleluya. Tidak ada, saudara. Sehingga listrik tidak pernah mati dan di dalam nama Yesus tidak akan boleh mati. Dalam nama Yesus. Amin, saudara. Karena kalau udah dingin sekali, tidak ada listrik, orang kalau nggak tahan, orang yang susah mungkin ya, itu bisa sampai meninggal, saudara. Karena ada banyak macam hal deh, ya kan? Itu sangat-sangat repot, saudara. Ya kan, kalau pokoknya banyak hal. Tapi itu mujizat. Sampai saya di sini juga ada teman doa, ya dia tinggal daerah sini juga, nggak jauh. Dia juga bilang, puji Tuhan. Sudah gitu suami saya juga mengalami mujizat kemurahan Tuhan. Karena kita ada halaman kan, ada mobil itu kalau tidak dibersihkan, saudara. Ya kan karena waktu itu ya saya udah bilang, saya udah percaya ya kan di dalam nama Yesus temperatur tidak boleh terlalu naik turun. Karena masalahnya gini, kalau udah banyak sekali sadu, ini banyak sekali kayak bongkahan semen, saudara. Kayak di Kutub Utara, sampai tadi tetangga bilang, aduh ini kayak di Kutub Utara, saking banyaknya. Itu kalau dia mencair, itu kemudian mencair kan, jadi temperaturnya jadi agak naik ya. Terus kalau dia turun lagi, yang mencair itu jadi es. Masalahnya bahaya, mobil kayak nggak bisa kekontrol. Puji Tuhan. Saudara, di tempat kita, daerah ini tidak ada. Tapi jadi saya baru dengar di daerah lain. Mungkin ada, saya nggak tahu lah. Ya semua jadi kebaikan. Kita harus percaya buat yang lain juga ya. Tapi di negara bagian lainnya, saudara, 300 lebih kendaraan, saudara. Kehilangan kontrol, saudara. Kita anak Tuhan harus rela berfungsi sebagai imam dan raja, saudara. Amin, saudara. Kita jangan cuma hadir di gereja, ikut-ikutan. Puji Tuhan kalau sudah hadir di gereja, kita harus bangkit, kita tuh imam dan raja. Amin, saudara. Tadi saya dengar di daerah lain, ya kan, pasti kan banyak orang Kristen. Ya kan? Tapi kenapa sampai 300 lebih kendaraan kecelakaan, saudara? Ya kan, harusnya bisa dihindari terus listriknya mati. Kita harus rela, ini sudah akhir zaman. Mari kita bangkit, perhatikan firman. Nomor 1, ingat Yesus. Ya, jadi kenapa saudara bisa perjamuan, belajar untuk lihat ayatnya. Lihat ayat itu, perjamuan kudus itu cuma ingat Yesus. Makanya nggak dibilang harus di gereja, nggak dibilang harus pendeta. Kenapa ingat Yesus? Karena dia yang menebus kita. Dia sudah menebus kita termasuk dari apapun yang akan dan sedang dan akan terjadi di bumi. Dia sudah menebus kita karena kita ini anak Allah. Kita adalah duta-duta besarnya. Kita imam dan raja. Saudara dan saya, kita punya tujuan hidup. Jangan hidup hanya untuk diri saudara kita sendiri.
Nanti kita penuh kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Kita hidup dipimpin oleh, bukan dituntun oleh roh, oleh firman-Nya, tapi oleh kebutuhan. Nanti kita nggak peka. Tapi kalau kita mau beriman sama penebusannya, kita tidak akan dipermalukan. Tapi ingat, saudara beriman pun jangan kaget kalau ada tantangan. Bahkan Tuhan bilang, ayo, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus loh, bukan murid-murid. Ayo kita ke seberang. Ya kan, murid-murid kan nurut kan. Tapi kemudian, waduh, ada badai. Terus Tuhan Yesus tidur lagi di buritan. Dia udah capek, dia udah ngajar. Dia capek. Ya waktu itu dia sebagai manusia kan. Dia tidur. Kenapa? Karena dia beroperasi oleh iman. Dia sudah ngomong. Dia sudah bilang, mari kita ke seberang. Dia nggak bilang, mari kita ke seberang. Mudah-mudahan ya, kita nggak tenggelam. Mudah-mudahan kita akan nyampe. Tuhan kita, itu Tuhan yang pasti. Kalau kita terus beriman sama dia, kita akan jadi orang-orang yang teguh. Karena kita jangan kaget. Ya kan, kalau ada tantangan apa, ingat Yesus. Ingat Yesus, dia menyertai kita. Dia batu karang kita. Kita dibenarkan karena Yesus, kita dibela karena Yesus, kita ditopang karena Yesus, kita adalah carangnya. Jadi kalau ada badai waktu itu, kemudian murid-muridnya, nah ini, tidak percaya akan kasih Allah. Tidak percaya Yesus diutus untuk mengasihin. Ya kan, masih pola pikir, wah harus begini, kalau sama Tuhan gak boleh salah, harus begini dan gitu, harus benar, harus wah. Tidak, saudara. Kalau kita bisa, Allah gak perlu kirimkan Yesus, kita aja. Kita butuh Yesus. Yesus itu kesempurnaan saudara dan saya. Jadi ingat saudara, terutama ya kan, kita harus ingat dia terus. Alkitab mengatakan di Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan dia. Bukan orang lain, bukan si Anu dan si Anu. Ya kan? Bahkan saya nggak bilang nggak boleh minta tolong pendeta, tapi nggak dibilang ingat pendetamu. Enggak, ingat Yesus dulu. Ingat Yesus dulu. Dan penebusannya. Amin, karena dia sudah menang buat kita. Jadi di sini waktu itu Yesus lagi tidur, murid-muridnya bilang, wah mereka udah panik kan, air mulai masuk. Ya mungkin saudara juga gitu, lagi menghadapi tantangan sekarang. Wah Tuhan, di mana Engkau? Kemudian mereka komplain. Mereka bangunin Yesus. Yesus, Engkau tidak peduli kalau kita ini mau mati. Kita ini udah mau mati. Kadang kita mungkin dicobain untuk merasa seperti itu. Saudara, kita bisa bangkit. Ingat dia. Dia sudah menebus kita. Mari kita bangkit. Kita percaya ada saat kita pasti tindakan kita gak mungkin sempurna dari diri kita. Itu sebabnya Yesus jadi kesempurnaan kita. Karena kita nggak usah fokus, ya kan? Jadi waktu itu sama diri kita ya, kita nggak perlu fokus sama diri kita. Saya harus hidup benar, saya harus, walaupun kita mau, tapi waktu kita fokus sama Yesus, kita akan, ya kan, berjalan di dalam kasih, di dalam iman. Jadi waktu itu mereka komplainnya begitu, saudara. Kalau kita ragu-ragu akan kasih Bapa, kita kurang mengerti, kurang diteguhkan, Yesus bikin apa? Selalu ada ketakutan. Kalau ada apa-apa udah panik. Udah gitu, ya kan, harus introspeksi. Ya kan? Nah, itu respon yang bukan Tuhan Yesus inginkan loh. Introspeksi itu cara dunia. Ya kan, cari-cari saya salah di mana, saya oh sudah. Ya kan? Ingat Ibrani 12 ayat 3, ingat selalu akan dia. Jadi kemudian kadang-kadang kita kalau nggak lihat diri kita nyalain orang. Wah kalau nggak si Anu tuh, kalau nggak begini si Anu. Selalu alasan cari kesalahan orang. Tapi ini apa yang Yesus lakukan? Dia bangun, waktu dia dibangunkan murid-murid, dia bangun, ya kan? Dia yang dia lakukan nomor 1, dia nggak tegur dulu murid-murid loh. Ya kan? Ini Yesus udah capek, udah ngajar, udah lakukan bagian dia, masih orang ngomel. Yesus nomor 1, dia hadik dulu badainya. Itu Tuhan kita hebatnya. Dia peduli sama kita loh. Dia hadik dulu badainya. Walaupun ini murid-muridku seperti kita juga kadang-kadang ya. Dia hadik dulu. Diam, tenanglah. Setelah itu baru dia tegur. Dia nggak bilang gini, makanya introspeksi. Salah di mana itu? Kamu sih gini kan? Dia tidak bilang gitu. Makanya kalau kita juga, diri kita, orang lain sama anak kita, ayo kita terapkan perjanjian kita. Amin, saudara. Kita rubah cara pikir kita. Yesus bilang apa? Kenapa kamu takut?
Amin saudara, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Itu hanya ada di dalam penebusan Kristus. Ya, saya ulangi lagi, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Kita hanya bisa terus lebih merdeka saat kita lebih ngerti secara rinci, dengan lebih jelas, lebih banyak Yesus bikin apa buat kita. Supaya kita nggak usah tanggung apa yang dia tanggung. Dia sudah tebus kita sudah lunas dibayar. Iblis tidak legal mau bikin ini itu, dia mau curi, membunuh, merusakkan. Nah, beberapa anak Tuhan kena tipu. Ya kan, selalu berkorban. Boleh berkorban tuh penting, ada tempatnya. Tapi kutukan itu bukan korban dari tuh, bukan tuh yang korban yang Tuhan inginkan loh. Ya kan, segala bencana alam, kecelakaan, kemiskinan, ya kan, perselisihan, ya kan, segala sesuatu yang menghancurkan itu bukan dari Tuhan. Ya, kita harus berdiri, kita harus pakai otoritas. Jadi Yesus bilang, kenapa kamu takut? Di mana imanmu? Hari ini saudara dengar video ini, ya kan, saudara sudah ditebus, saudara sudah memiliki penebusan. Ayo kita terus bertumbuh. Ya, waktu kita salah, keliru, kita langsung ingat Yesus. Yesus sudah menebus saya. Yesus kebenaran saya. Saya nggak akan dipermalukan. Langsung saudara ngakuin. Saya kebenaran Allah dalam Kristus. Saya memiliki damai sejahtera oleh iman karena Yesus. Saudara langsung. Ya kan, hari-hari kita perlu ingat dia, apalagi saat kita keliru, apalagi waktu kita ada tantangan. Ya kan, di mana iman saudara dan saya? Mari kita terus teguhkan iman kita pada Yesus, kasihnya, pengorbanannya, sehingga kita semakin lebih teguh, haleluya, dan damai sejahteranya, kasih karunia-Nya semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Amin saudara, Tuhan memberkati. Selamat menikmati video ini. God bless.